di seluruh Indonesia. Apa kabar semuanya? Saya yakin semuanya Anda sukses dan luar biasa. Tirtamas Indostosa adalah perusahaan yang lebih dikenal dengan nama TIS. Kami berdiri di Jakarta, Indonesia, tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2020 di Jakarta, Indonesia. Kita perusahaan masih baru, namun dalam waktu 2-3 tahun ke depan, perusahaan kami akan ada di mancanegara. Artinya perusahaan kami akan go internasional. Kenapa? Karena kami memiliki berbagai macam alasan yang sangat baik sekali. Dan di sini saya ingin memperkenalkan perusahaan TIS atau Tirtamas Indostosa dengan motonya yaitu adalah Zero Complaint dan melayani dengan segenap hati. Mengapa? Karena saya belajar dari pengalaman. Dari pengalaman-pengalaman yang lain, artinya ya banyak perusahaan yang memiliki produk yang bagus, memiliki sistem yang baik, tapi tidak memiliki pelayanan yang baik. Semuanya itu akan membuang sia-sia teman-teman semuanya. Namun di sini TIS memiliki 3 visi misi utama, ya, yaitu adalah apa aja? Yang pertama, kami memiliki produk yang sangat baik sekali untuk dikonsumsi sehari-hari dan memiliki banyak sekali manfaat. Dan tentunya produk-produk kami ini sangat-sangat berguna bagi masyarakat semuanya pada umumnya. Bisa digunakan dari orang yang paling bawah, tingkat paling bawah, menengah, sampai dengan atas. Artinya kita reputable, gitu ya. Dan yang kedua, kita adalah affordable, ramah di kantong. Dan yang ketiga, kita ini adalah acceptable. Artinya acceptable itu adalah apa? Dapat diterima di masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Dan kita juga dalam beberapa bulan kami telah mengantongi berbagai macam sertifikasi, tentunya untuk membuat para mitra-mitra kami dan para konsumen aman dan nyaman, dan sebagai warga negara yang baik dan taat terhadap hukum di Indonesia. Sertifikat yang telah kami kantongi dalam perusahaan yaitu adalah Surat Izin Usaha Penjualan Langsung atau yang lebih dikenal dengan SUPL, dan Tirtamas Indostosa telah tergabung ke dalam asosiasi AP2LI. Dan untuk sertifikasi produknya, tentu saja kami telah mengantongi yaitu BPOM, standar khusus untuk produk yang layak konsumsi dan pastinya aman. Dan kemudian kami memiliki HACCP, GMP, ISO 22000, MUI, halal, dan bahkan uji klinis dari Saraswati dan COA, yaitu Certified of Analysis, gitu ya. Itu sangat dipentingkan dan sangat diperlukan buat semuanya. Dan yang kedua, visi misi daripada TIS adalah memberikan edukasi. Nah, ini yang sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian, untuk memiliki kecerdasan dan memiliki wawasan yang luas, terutama dalam sisi bisnis. Maka kami ingin memberikan edukasi bagi para generasi muda untuk menjadi young entrepreneur atau pengusaha muda atau pebisnis muda. Caranya bagaimana? Kami telah mendirikan sebuah support system yang dinamakan adalah TIS Success Network, yang dimana kami memiliki program-program yang sangat luar biasa sekali untuk memberikan edukasi, pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, event-event, dan lain-lain sebagainya. Dan pada saat ini Anda dapat mengikuti yaitu setiap hari Selasa dan setiap hari Jumat lewat Zoom meeting kami. Dan yang ketiga, dalam era pandemik saat ini teman-teman, banyak perusahaan yang telah menutup kantornya. Bahkan banyak pabrik dan perusahaan multinasional telah menutup pabriknya dan kantornya. Namun TIS di sini membuka perusahaan, membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang yang telah membutuhkan, tentunya dengan support system yang jelas. Jadi teman-teman semuanya yang di luar sana, di seluruh Indonesia, saya mengundang Anda semuanya untuk bisa bergabung. Bagi Anda yang belum bergabung, untuk bisa menikmati produk yang baik, untuk bisa menikmati kesuksesan dan menjadi seorang entrepreneur sejati di dalam dunia bisnis penjualan langsung. Dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya setanah air, yang paling penting adalah you don't have to be great to start, but you have to start to be great.
Jangan hanya menjadi pengamal sejarah, namun jadilah pencetak sejarah. Karena TIS akan mencetak sejarah baru dimulai dari Indonesia. See you on the top. Sampai bertemu di puncak kesuksesan. Sukses buat Anda semuanya. Salam dari saya, CEO selaku founder TIS Tirta Mas Indonesia Cahyadi Trisno. Sekian dan terima kasih. Together is success. T-Star, semangat pagi. Kembali lagi dengan saya Fitri Valiani sebagai Head of Customer Relation TIS yang pada hari ini bertugas sebagai host meeting TOPN pada hari ini ya. Saya ucapkan selamat datang seluruh partisipan yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti Zoom meeting T-Star online presentation nasional pada hari ini. Saya izin sapa-sapa dahulu ya. Semangat pagi Bapak Cahyadi Trisno SS selaku CEO dan founder dari TIS. Selamat pagi juga Bu Fitri. Wah, ini cerah. Ini abis merit cerah sekali nih. Cerah banget, harus cerah, harus tetap semangat ya. Terima kasih Bapak sudah bergabung dengan kami. Oke, sama-sama. Saya sapa juga semangat pagi Bu Megawati Wijaya selaku CFO dari TIS yang selalu mengikuti Zoom meeting kita. Selamat pagi malam. Juga Putri, selamat malam. Selamat pagi Bu Mega. Nah, kita sapa juga Ibu Arsyana selaku Head of Admin dari TIS yang hari ini juga berkesempatan untuk menyampaikan bisnis plan dari TIS. Selamat malam Ibu Arsyana. Halo, selamat malam semuanya. Semangat pagi. Sukses luar biasa ya. Sukses luar biasa pastinya. Kemudian saya sapa lagi Dr. Ita Safira Anggrani yang akan membawakan materi product knowledge dari TIS. Selamat malam Dr. Ita. Ya halo, selamat malam Bu Fitri. Selamat malam semuanya. Kita sapa lagi ya, ada siapa lagi nih ya? Para leader, para partisipan. Pak Rendra, pasti Pak Rendra selalu hadir ya, semangat terus untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru nih ya. Terus Pak Abu Hanifah yang hari ini juga datang ke kantor ya, ada Pak Didik ya yang baru juga bergabung dengan kami, ada Bapak Edi, kemudian ada siapa lagi nih, Bapak Sony ya. Dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu tentunya. Saya ucapkan selamat datang ya. Jadi tadi kita sudah lihat tentunya seperti biasa ya, video motivasi itu membangkitkan aura positif ya kepada kita semua. Nah, terus tadi kita juga sudah lihat opening dari TIS yang baru aja gitu kan, 20 Agustus 2020. Nah, angka cantik sekali ya, TIS ini berdiri gitu kan. Nah, tadi kita juga sudah lihat ya dari visi misi perusahaan TIS yang disampaikan oleh CEO dan founder TIS yaitu Bapak Cahyadi Trisno. Nah, tanpa berlama-lama lagi ya, saya juga selalu mengingatkan gitu kan, apa sih yang tadi muncul video yang setelah video visi misi dari perusahaan TIS, yaitu TIS Success Network. Nah, apa sih TIS Success Network ya? Mungkin udah sering banget nih Fitri nyampein terus nih setiap Zoom gitu ya, karena supaya melekat gitu kan. Jadi nggak lupa ditanamin sedikit-sedikit, disiramin nanti berbuah ya. Jadi TIS Success Network itu apa? Yaitu support system yang dibentuk oleh TIS sebagai platform atau fondasi yang memperkuat jaringan Anda tentunya, dan sebagai bentuk dukungan dan komitmen TIS kepada mitra usaha yang berada di seluruh Indonesia maupun mancanegara. Untuk apa? Untuk memberikan edukasi dong dan pelatihan menjadi seorang entrepreneur yang sukses tentunya di dunia network marketing. Nah, TIS Success Network ini juga memiliki landasan. Apa sih landasannya? Yang selalu kita sebut-sebut dan harus pasti diingat ya. One team, one heart, one mission, and one system. Nah, baik tanpa berlama-lama lagi ya,
kita langsung masuk aja yuk pada sesi pertama kita, yaitu motivasi yang ingin selalu kita dengarkan ya dari CEO dan founder kita, yaitu Bapak Cahyadi Trisno. Nah, sebelumnya kita saksikan dulu yuk video profil beliau berikut ini, silakan. Nah, tadi kita juga sudah lihat ya video profil beliau yang sangat luar biasa ya. Banyak penghargaan yang diraihnya ya. Nah, kurang lebih 20 tahun ini beliau berkecimpung di dunia network marketing. Tentunya beliau dikenal sangat humble dan mensupport seluruh kegiatan kita yang dilakukan secara positif gitu ya. Beliau juga sangat profesional, tidak kenal lelah, terutama setiap beliau menjadi top manajemen di beberapa perusahaan yang terbukti ya meraih banyak penghargaan. Luar biasa sekali nih ya Bapak Cahyadi ini, karena sifatnya yang humble gitu kan, melayani dengan segenap hati, itu adalah motonya gitu ya. Beliau juga tidak puas untuk terus meraih pencapaian-pencapaian yang sebelumnya gitu ya. Dari sebelumnya harus lebih maju gitu kan. Maka beliau selalu mengedukasi kita untuk selalu belajar dan terus belajar lagi. Maka TIS ini dibangun dan didirikan oleh beliau dengan waktu yang sangat singkat dan sudah sangat matang gitu ya. Dan tentunya akan menjadi saksi sejarah dunia network marketing. Nah, sudah tidak sabar ya kita langsung berbincang dengan beliau. Mari dipersilakan Bapak Cahyadi Trisno SE untuk memberikan motivasinya kita pada hari ini. Silakan Pak. Yo, makasih Bu Fitri ya. Apa kabar semuanya, para champion? Sukses luar biasa. Ya, Pak Rendra, ya Bu Ida kalau lagi memungkinkan, tolong open kamera ya, Pak Abu, ya. Silakan open kamera yang memungkinkan untuk Ya. open kamera. Pak Rendra, ada Pak Sony, silakan di open kameranya. Abu, Pak Abu yang baru datang ke kantor, nah sudah muncul. nah ini kan Pak Rendra jadi semakin tampan ini ya. Ya. Pastinya ya, kelihatan bersinar mukanya. Bu Ida lagi nggak bisa open ya? Nggak bisa, Bu Ida. Mungkin Iya, Bu Ida hanya menyimak. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, selamat malam dan semangat pagi teman-teman semuanya, Semangat para pagi. champion ya. Jakarta, Jabodetabek maupun di luar Jabodetabek, di luar kota ya, dari Probolinggo dan lain sebagainya ya. Saya appreciate ya, Jumat malam-malam harusnya time for relax gitu ya, tapi Anda semua masih mau menyimak acara ini, artinya balik lagi Anda mau sukses gitu loh ya. Jadi hari ini saya nggak akan bahas
sesuatu yang panjang. Kenapa? Karena setiap kali saya mau bahas, pasti saya lihat apa kebutuhan di lapangan. Jadi step by step ya teman-teman semuanya ya. Dan jangan mengajarkan sesuatu hal yang terlalu sulit atau terlalu rumit, karena sulit nanti untuk diduplikasi. Jadi teman-teman semuanya, hari ini saya mau bicara tentang konsistensi dan bagaimana cara membuat goal setting yang baik. Kalau di minggu lalu, siapa yang masih ingat apa yang kita bahas? Apa yang saya berikan? Siapa yang masih ingat? Bisa raise hand? Ayo, Ya, manajemen nggak boleh raise hand ya. Saya tanya sama yang partisipan. ayo mungkin Pak Rendra nih ya. Siapa yang masih ingat minggu Pak Rendra lalu? masih ingat nih. Apa yang dibahas? Mas Sony juga. Ingat. Nah, Pak Rendra udah open mic nih. Masih ingat nih Pak Rendra. Apa tuh? Minggu lalu kita bahas apa? Pak Controlling Rendra ayo Pak, dijawab. Kita bahas apa Pak Rendra minggu lalu? Controlling ya. Untuk kontrol itu. Iya. Bahas tentang controlling yang Pak Rendra ingat. Tepuk tangan dong ya buat Pak Rendra dong ya. Ya, kita minggu lalu kita bahas tentang cara untuk monitoring ya. Gitu, monitoring ya, controlling, monitoring gitu ya, mirip-mirip lah ya gitu. Jadi, tapi pertanyaan saya, siapa yang udah buat, yang udah melakukan ini? Itu pertanyaan saya. Udah ada yang melakukan? Sudah ada yang praktek? Baru mau minta. Formnya sudah diberikan belum? Baru mau minta sama Mbak Arsana. Sudah diminta formnya? Ya, Bu Arsiana tolong diberikan ya formnya ya. Bu Arsiana, silakan diberikan formnya untuk Pak Rendra. Siap. Ya, dan kawan-kawan semuanya, karena kalau misalnya nggak dijalankan apapun training, sebagus apapun training tanpa dilakukan nggak ada hasilnya, zero. Ya, harus dilakukan. Gitu loh, baru ada hasilnya. Ya, teman-teman semua. Jadi, hari ini saya mau cerita tentang konsistensi. Jadi teman-teman semuanya, kenapa TIS bisa ada? Saya yakin saya nggak bahas visi misi perusahaan lagi. Semua bisa dengar videonya, ya kan? Apa yang kita sampaikan, sekali lagi, visi misi daripada TIS cuma singkat, cuma 3 kok, ya kan? Tapi yang saya mau bahas adalah konsistensi dalam berbisnis. Sekali lagi, konsistensi dalam berbisnis. Kita melihat orang ya, mungkin di sekitar kita gitu ya, orang-orang. Saya yakin bukan Anda, saya yakin di sini semuanya konsisten, saya yakin. Tapi banyak orang di sekitar kita yang berbisnis itu tidak konsisten. Contoh, hari ini jualan ketoprak, besok jualan gado-gado, besoknya lagi jualan bakmi, besoknya lagi jualan. Nggak salah. Itu tidak salah. Ya. Kalau sekarang bahasa trennya adalah palu gada, apa lu mau gua ada. Nggak salah. Kelontong, toko kelontong nggak salah kok. Gitu ya. Itu tidak salah sama sekali. Tapi, apakah itu bisa membuat Anda sukses? Balik lagi. Tergantung ya, balik lagi. Jadi kalau saya pribadi memiliki prinsip itu adalah seperti contoh, ingin mempelajari sesuatu itu satu hal 1000 kali. Sekali lagi saya ulangin, mempelajari sesuatu ilmu, satu hal atau satu ilmu itu adalah 1000 kali belajarnya. Jangan dibalik, 1000 ilmu yang dipelajari 1 kali. Paham ya? Paham ya maksudnya ya? Satu ilmu 1000 kali. Jangan dibalik. 1000 ilmu, tapi masing-masing 1 kali. Itu nggak ada artinya teman-teman semuanya. Akhirnya Anda nggak bisa apa-apa. Contoh, Anda belajar menjahit sekali. Anda belajar menjual sekali doang. Anda belajar beternak sekali. Anda belajar memancing sekali. Akhirnya disuruh ternak, disuruh mancing, disuruh jahit, nggak ada yang bisa sama sekali. Semuanya nggak ada. You have nothing namanya. Ya, jadi saya ajarkan, saya sharing, jangan sampai fail, harus semuanya itu termonitor dengan baik. Caranya seperti apa? Ini adalah basic training, basic planning dengan mudah. Ya, duplikasikan secara ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Nggak usah plek-plek juga nggak apa-apa, ya. Masih bisa dimodifikasi sesuai dengan daerah Anda masing-masing, sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing, tapi tidak lewat daripada relnya, nggak lewat dari jalurnya.
Nah, ini aja yang saya mau sampaikan kepada teman-teman semuanya. Saya rindu sekali ingin memberikan training secara offline bagi teman-teman semuanya. Tapi masih belum bisa kita lakukan. Nanti setelah saatnya tiba, dalam waktu dekat mungkin Januari ya, tim dari Jakarta, Jabodetabek, ya pastinya tentunya saya butuh bantuan dari tim dari Jakarta untuk bisa melakukan ini, dan kita akan online bagi yang di luar Jakarta, bagi yang di luar Jakarta maksudnya di luar kota gitu ya, bisa juga ikut. Kita akan online juga. Jadi saya rindu untuk memberikan sharing bagi Anda semuanya. Dan sharing saya, training saya nggak pernah sama. Setiap minggu, setiap bulan pasti ganti-ganti, gitu ya. Jadi itu adalah sedikit aja dari saya. Semoga bermanfaat buat semuanya, ya. Jalankan, ya. Hal yang kecil dijalankan dengan baik, maka Anda akan menjadi orang yang besar kelak. Ya, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Itu adalah prinsip dari saya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke host kita yang cantik, Bu Fitri. Terima kasih Bapak Cahyadi Trisno, motivasinya hari ini sangat luar biasa. Nah, sebelum kita masuk ke sesi kedua, saya selalu mengingatkan juga ya, untuk catat gitu ya. Nanti akan ada product knowledge. Nah, tentunya juga ada business plan kita, jadi kita simak dulu ya, penjabaran dari para pembicara kita hari ini. Dan kalau ada yang mau ditanyakan juga bisa ya, chat langsung atau raise hand atau nanti open mic ya. Nanti kita akan buka gitu sesi Q&A. Jadi tanpa berlama-lama lagi, sesi kedua ini kita akan mendengarkan penjabaran product knowledge dari seorang dokter muda ya kan, cantik dan berprestasi pastinya. Kita panggil aja langsung Dokter Ita. Ya, halo, selamat malam. Dok. Ya, silakan Dok untuk penjabaran product knowledge-nya. Iya. Ya, selamat malam Pak Adi, selamat malam Bu Mega, selamat malam teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Hari ini saya akan bawain tentang product knowledge kita, yaitu mengenai produk kita Bimax Evo. Nanti akan dibahas satu persatu, mulai dari bahan-bahannya, apa aja yang bisa memiliki manfaat yang sangat baik untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita. Seperti yang kita ketahui, Bimax Evo terdiri dari 8 bahan utama, yang masing-masing bahan itu memiliki manfaat yang berbeda-beda. Dan setiap bahan-bahannya tentunya pasti bermanfaat sangat baik untuk kesehatan kita. Nah, ini kurang lebih dari bahan-bahannya. Yang pertama ada Korean White Ginseng, ada Ava, ada Spirulina, vitamin C, zeaxanthin, L-glutathione, fish collagen, dan kiwi. Nah, ini semuanya komponen-komponen ingredients-nya ini sangat baik untuk tubuh kita. Benar-benar berdasarkan penelitian-penelitian pun juga udah diteliti. Nanti saya lampirkan ada beberapa penelitian secara medis yang memang sudah terbukti bahwa setiap ingredients ini memiliki manfaat yang baik untuk tubuh. Nah, di sini Bapak Ibu pasti juga udah konsumsi ya. Nah, jadi dari semua kandungan-kandungan yang ada di Bimax Evo ini, masing-masing bahan-bahannya ini memiliki manfaat yang tadi udah saya jelaskan satu persatu, yang semuanya memiliki manfaat yang baik untuk tubuh. Nah, dikombinasikan satu dengan yang lain, nah memiliki efek yang sangat baik untuk tubuh. Jadi Bimax Evo ini, dia itu diproduksi secara teknologinya dengan menggunakan teknologi nano, mana dia itu kerjanya di pembuluh darah. Jadi dia benar-benar 100% semuanya herbal, 100% semuanya alami gitu. Nah, dan udah teruji juga di Lab Saraswanti dan sudah mendapatkan sertifikasi dari GMP, ISO, HACCP, Halal, dan BPOM. Jadi ini nggak sembarangan ya, jadi Bapak Ibu ya, jadi nggak usah khawatir. Nah, ini merupakan surat dari lab kita, Lab Saraswanti, yang sudah tersertifikasi. Nah, ini kurang lebih result of analysis-nya. Nah, ini juga COA-nya, jadi Certificate of Analysis, di mana nggak semua produk tuh bisa dapetin ini, jadi memang agak susah, di mana Bimax Evo kita bisa dapat ini. Jadi Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu semua yang sudah konsumsi, terus dilanjutkan konsumsi Bimax Evo-nya, semoga bisa memberikan efek untuk kesehatannya, supaya bisa jadi lebih baik lagi, dihilangkan semua penyakit-penyakitnya. Lalu untuk Bapak Ibu yang sudah minum, boleh ajak teman-teman semua keluarganya untuk minum juga, dan nggak usah khawatir, nggak usah takut bahwa Bimax Evo ini sudah terbukti dan sudah memiliki BPOM
juga gitu. Nah, kalau memang ada yang mau ditanyain mungkin mengenai bahan-bahannya boleh nanti di sesi Q&A ya. Aku balikin ke Ibu Fitri host kita ya. Terima kasih Dokter Ita untuk penjabaran produk knowledge-nya, ini sudah sangat lengkap sekali ya. Terima kasih Dok. Ya, sama-sama. Nah, kita langsung masuk ke sesi ketiga, yaitu penjabaran bisnis plan dari Ibu Arsyana Silalahi Eskom. Ya, Ibu Nana ini muda, humble, dan tentunya sudah semua tahu ya, Ibu Nana ini Head of Admin dari TIS. Yuk, kita langsung persilahkan Ibu Arsyana Silalahi untuk memberikan materi bisnis plan TIS. Baik, terima kasih ya Bu Fitri sudah mempersilahkan saya untuk memberikan materi pada hari ini. Nah, sebelumnya juga nih ya, terima kasih juga kepada perusahaan TIS, kepada CEO dan founder TIS, dan kepada Ibu Megawati Wijaya selaku CEO TIS yang sudah mempersilahkan saya untuk memberikan materi marketing plan. Nah, hari ini saya berkesempatan ya memberikan materi marketing plan dari TIS. Nah, marketing plan TIS ini menggunakan sistem binary hybrid. Nah, bisa dilihat juga ya, ini ada websitenya www.tis-indo.com. Selanjutnya, di TIS memiliki 6 profit system. Nah, 6 profit system ini dibagi menjadi 2, Bapak Ibu, yaitu daily bonus dan monthly bonus gitu. Nah, apa sih daily bonus itu? Daily bonus itu yang dibayarkan setiap harinya ya, kecuali hari Minggu karena hari libur. Jadi, dari hari Senin sampai hari Sabtu pukul 13.00 sampai 15.00 gitu. Dihitung harian dan dibayar harian. Lalu yang monthly bonus adalah bonus yang dibayarkan bulanan dari tanggal 2 sampai tanggal 5 pukul 13 sampai 15.00. Nah, kalau tanggal 5-nya hari libur gimana? Tanggal 5-nya hari Minggu gimana? Ya dimajukan gitu ya. Jadi ke tanggal 4-nya gitu. Jadi tidak akan telat deh pokoknya, insya Allah gitu ya. Nah, you fail to plan, you plan to fail. Nah, kata Jack Ma nih ya, kalau udah memahami 40% dari mapping itu sudah cukup untuk memulai. Nah, jadi kita bisa mulai nih, kalau udah memahami minimal 40%, nanti sisanya berjalan gitu dengan pengalaman, itu bisa Bapak Ibu. Yang penting kita mulai dulu gitu ya. Nggak perlu hebat untuk memulai, tapi kau harus memulai untuk menjadi hebat. Nah gitu, maaf ya Bapak Ibu jika ada salah-salah kata, semoga dapat dipahami materi pada malam hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada host kita yang sangat luar biasa, Ibu Fitri, silakan. Hebat sekali Ibu Arsyana, luar biasa sekali ya penjabaran bisnis plan dari TIS ya. Terima kasih Bu Arsyana. Nah, tadi kita udah simak sama-sama ya penjabaran dari Ibu Arsyana tentang bisnis plan dari TIS. Banyak nih yang tanya kan, gimana sih jadi seorang Emerald Manager dalam 1 bulan? Nah, mau tahu? Yuk saksikan video berikut ini, silahkan. Nah, tadi kita sudah saksikan ya, menjadi seorang Emerald Manager dalam 1 bulan. Nah, minggu kemarin kita udah lihat nih ya, untuk menjadi seorang Ruby Manager, hari ini kita lihat juga sudah Emerald Manager. Nah, mau tahu untuk capai sampai ke Diamond Director, tenang ya, kita akan share tipsnya setiap hari Jumat. Jadi harus stay tune terus sama kita ya, setiap hari Jumat. Nah, sambil kita nunggu pertanyaan nih ya, masuk ke sesi Q&A, kita lanjut dulu ya ke sesi keempat, yaitu campaign 2020-2021. Apa sih campaign 2020-2021? Yuk, mari kita saksikan video berikut ini. Silakan. Jadi tambah semangat ya, kita jalan-jalan ya kan. Tadi udah lihat juga mobilnya. Nah, bikin kita semangat ya buat borong Alphard terus ke Jepang rame-rame. Jangan lupa Fitrinya diajak ya. Sepertinya udah banyak nih ya pertanyaan yang akan masuk ya. Pak Rendra juga tadi sudah raise hand.
Mungkin Pak Rendra boleh langsung open mic, silahkan Pak. Baik. Ya, silahkan Pak. Jadi Mbak Arsana, ini saya mau tanya bonus yang nomor 6 ya, royalti ya. Tuh. Itu gimana kalau yang dapat itu 2 orang ya, yang qualified itu 2 orang, tetapi masing-masing tidak mencapai 1 miliar, ini dalam artian untuk bulan berikutnya ya, dan dengan nilai yang berbeda. Contoh yang si A itu misalnya 600 juta, yang satu lagi yang si B lah. Boleh dijawab dulu mungkin Mbak, nanti saya menyusul pertanyaan kedua dan ketiga nanti. Untuk Pak Cahyati ya, nanti. Baik, Pak Rendra, saya izin menjawab dulu ya Pak. Jadi misalnya nih pada bulan Desember si A sudah pernah mencapai 1M, lalu si B juga sudah mencapai 1M. Lalu Yes. pada Januari si A 600 juta misalnya dan si B 800 juta. Nah, iya betul. Nah, itu prosentasenya berbeda. Si A 0,6% dikali omset nasional repeat order dibagi 2. Nah, kalau si B 0,8% dikali omset nasional repeat order dibagi 2 gitu Pak. Jadi perhitungannya sama-sama dibagi 2 tapi berbeda di prosentase begitu Pak. Oke. Oke deh, paham. Oke. Siap. Nah, pertanyaan selanjutnya ini ke Pak Cahyadi boleh ya, Pak? Boleh dong Pak Rendra. Ya, silahkan Pak. Oke. Ya, ini saya senang sekali nih dengan Pak Cahyadi, ini sudah luar biasa sekali, banyak ilmu-ilmu baru nih yang saya dapat. Tadi dikatakan juga belajar 1000 kali untuk satu hal ya, gitu. Atau dengan bahasa lain lebih baik mengetahui banyak tentang sedikit hal daripada mengetahui banyak tentang sedikit hal gitu. Ini Pak, saya mau tanya tentang goal ya Pak ya. Iya Pak. Sebenarnya bagaimana sih Pak membuat goal yang benar ya, terkait dengan otomatis setiap orang berbeda ya nantinya ya, pasti ya target dalam kehidupan masing-masing. Bagaimana membuat goal yang benar yang bisa, yang nggak mandul gitu Pak bahasanya Pak gitu ya. Oke, itu yang pertama Pak Cahyadi. Yang kedua, bagaimana mengkaitkan goal tadi dikaitkan dengan time framing Pak, mengkaitkannya gimana Pak? Gitu. Itu aja Pak yang ingin saya tahu gitu. Baik Pak Rendra, 2 pertanyaan ya. Bagus sekali, saya senang banget nih. Pertanyaannya udah mulai go to the next level ya Pak ya, namanya ya. Udah masuk ke arah yang lebih tinggi lagi, yang lebih tinggi lagi harus. Jadi tentang goals ya Pak ya. Jadi saya lebih cenderung bukan mengajarkan gitu ya, karena saya nggak mau mengajarin ikan berenang, saya nggak mau ngajarin burung untuk terbang. Saya yakin Pak Rendra, Bu Tanti ya, dan kawan-kawan semuanya udah pinter-pinter, udah hebat-hebat semua kok. Cuma tinggal kita bina aja, kita bimbing aja untuk bisa menjadi lebih hebat lagi, itu yang paling penting. Jadi soal goals ya, soal goals itu gini Pak Rendra, yang saya lakukan, saya sharing aja ya. Selama ini goals yang saya lakukan ini kurang lebih itu adalah sekitar 75 sampai dengan 85% tingkat keakuratannya. Nah, itu 75% sampai dengan 85% itu dari mana saya dapatkan? Kan begitu, Pak. Nah, itu semuanya kalau saya biasanya memimpin sesuatu atau bekerja sesuatu itu berdasarkan dengan data. Data paling penting, karena tanpa data kita hanya cuman bisa ya bicara aja, tapi datanya nggak ada. Tapi kalau ada datanya, kita bisa mendata, oke, si A datanya adalah ini, si B datanya adalah ini, si C datanya adalah ini. Nah, seperti yang kita bahas di di materi yang minggu sebelumnya, ada yang namanya monitoring table atau tabel monitoring. Nah, itu tabel monitoring berhubungan dengan mapping atau goals, cara membuat planning atau goals pada hari ini, Pak. Itu semua ada kaitannya, Pak. Gitu loh. Jadi,
nanti saya harapkan yang pertama nanti Pak Rendra bisa minta kepada Bu Arsyana untuk table goal settingnya, itu yang pertama untuk dilakukan. Kita sudah buatkan, tinggal diisi aja, tinggal di copy, diperbanyak, disuruh isi aja, gitu. Sama yang kedua Pak, jadi untuk pencapaian goals itu masing-masing itu memang berbeda-beda, betul Pak. Jadi gini Pak, yang paling penting kita sebagai pioner gitu ya, sebagai leader gitu ya, kita sebut sebagai leader, sebagai pemimpin, kita mesti tahu karakter masing-masing dari anggota kita. Itu penting Pak. Karakter ya Pak ya, karakter dulu ya Pak ya. Nah, karakternya si A seperti apa? Karena setiap manusia itu berbeda-beda karakternya Pak. Gitu. Ada yang agresif, ada yang defensif, gitu ya. Ada lagi yang moderat, gitu ya. Ada lagi yang cari aman-aman aja. Nah, ini kita harus bisa paham dekat. Dekat itu artinya apa? Dekat itu artinya adalah engagement-nya harus dapat, Pak. Nah, ini penting, Pak. Engagement-nya harus dapat. Setelah kita dapat, misal contoh, saya mengenal si A. Oke, si A adalah downline saya, anggota saya. Nah, saya mengenal dia ini tipikalnya ini adalah apa? Adalah, oh, ini orang kayaknya bisa saya kembangkan ini untuk testimonial. Contoh testimonial. Ya udah, saya panggil, saya komunikasi dengan dia. Saya akan gali. Oke, caranya gimana? Kamu kayaknya saya lihat passionnya di testimonial. Oh iya, Pak, gitu misalnya begitu. Gitu ya. Benar ya? Iya, benar, Pak. Oke, ya udah kalau gitu mau nggak tak tingkatkan ilmumu di testimonial? Oh, boleh, Pak. Caranya gimana? Ayo. Caranya gimana? Gampang. Testimonial itu penting. Ya udah, kamu coba tolong berikan dia tugas, Pak Rendra. Berikan dia tugas, ya kan? Oke, tak kasih PR ya. Mau nggak? Mau sukses nggak? Mau. Oke, sebulan kamu cari testimonial sekian orang, oke. Kamu tugasnya testimonial aja udah. Tugasnya testimonial aja. Gitu, Pak. Itu salah satu dari goals. Nah, dari itu masing-masing, makanya saya sebut selalu saya sebut adalah teamwork atau total football. Jadi dalam sebuah tim itu nggak hanya striker aja, ada defensif, ada kiper, ada pemain tengah, assist dan lain-lain sebagai gelandang dan lain-lain. Nah, itu penting semuanya. Nah, berbeda lagi dengan orang yang agresif. Pak, saya mau ketemu orang, Pak. Tiap hari saya mau ketemu orang, Pak ya. Saya suka ketemu orang nih, Pak. Contoh misalnya, seperti saya bisa membaca karakter Bu Tanti, misalnya begitu. Dia adalah striker. Saya bisa baca gitu ya kan, tanpa saya ketemu langsung, belum ketemu langsung, akan ketemu ya nanti ya Bu Tanti. Saya tahu beliau adalah seorang striker. Contoh, kalau saya nggak salah. Jadi, dikembangkan striker itu untuk menjadi tajam. Dengan cara seperti apa? Kita kasih target ya. Sebulan, seminggu, begini. Ketemu dulu aja sama orang. Nggak usah ngomongin closing deck. Ketemu dulu aja. Presentasi dulu aja. Kamu 1 minggu sanggup presentasi berapa orang? Gitu. Sebulan, sanggup presentasi berapa orang? Nah, otomatis pada saat melakukan presentasi tanpa di-pressure untuk closing dan lain-lain sebagainya, orang yang melakukan presentasi kan nggak mau presentasi sia-sia, maksudnya seperti itu, Pak. Pasti dalam hatinya, saya presentasi, kalau bisa closing, kan begitu. Kalau bisa ada hasilnya. Nah, itu secara tidak langsung yang kita sebut adalah, yang namanya adalah coaching. Kita mementoring. Tapi bukan kita menekan. Ya, menekan beda, Pak. Gitu ya, Pak ya. Jadi, kita namanya tim, kita harus saling mengisi, saling membangun supaya goals bisa tercipta. Jadi yang namanya goals itu adalah tujuan. Nah, tujuan itu harus dirembukan secara bersama-sama, Pak Rendra. Jadi tujuan seorang leader itu harus disampaikan kepada para anggotanya, kepada para mitra-mitranya, gitu ya, rekan-rekan partner kerjanya. Oke, kita meeting yuk, namanya meeting leader atau meeting meeting leader kita sebut. Kita meeting yuk kita meeting, kita bahas di papan tulis atau di whiteboard. Oke, kita punya goals ada sekian. Sanggup nggak? Sanggup nggak? Kalau nggak sanggup, oke kita turunin. Kalau kerendahan kita tinggiin. Oke, sepakat ya semuanya ya. Oke, sepakat semuanya. Oke, langsung bagi tugas, Pak.
Oke, Anda bagian ini, Anda bagian itu, Anda bagian ini, Anda bagian itu. Kita ketemu lagi nanti hari minggu depan. Kita laporan lagi. Nah, itu adalah monitoring dengan goals. Nah, kalau itu dijalankan secara terus-menerus dan konsisten, maka tercipta sebuah chemistry, sebuah engagement, sehingga semua bersama-sama itu fight untuk goals yang sama. Makanya saya selalu bilang kita punya moto itu adalah one team, one heart, one mission, dan one system. Ini penting, Pak. Kalau misalnya kita nggak satu hati, nggak satu misi, nggak satu visi, nggak satu sistem, ini pecah belah, Pak. Pecah belah, Pak. Besar bisa besar, tapi bisa terpecah-pecah nanti, Pak. Gitu. Nah, ini yang paling penting adalah menyatukan yang banyak kita satukan menjadi sebuah penyatuan sistem. Pemikiran banyak pemikiran, Pak. Tapi yang paling penting adalah menyatukan pemikiran supaya goals-nya bisa tercapai. Nah, jika dikaitkan dengan apa tadi pertanyaannya, Pak? Time framing, Pak. Time frame. Nah, Iya. setiap goals itu harus pastinya ada time frame-nya, Pak. Jadi time frame itu adalah jangka waktu deadline-nya. Contoh, misalnya begini. Kita tanya dong, contoh ya Pak ya, sebagai seorang, misalnya kalau kita bekerja di kantoran gitu ya, bekerja di kantoran, kita pasti akan mendapatkan target, misalnya seperti itu. Apapun jabatannya pasti ada targetnya. Oke, pasti kita tanya, atau ditanya oleh atasan gitu ya, atau oleh bos, targetnya segini oke nggak? Gitu ya kan? Segini oke nggak targetnya? Jadi itu harus ada negosiasi, harus ada kesepakatan. Nah, terlalu kita menargetkan sesuatu hal yang tinggi, kalau misalnya yang di bawah tidak bisa melaksanakan dengan baik pun akan kurang baik, gitu ya Pak ya, kurang baik lah gitu ya. Jadi, baiknya itu adalah didiskusikan secara bersama-sama. Oke, goals dengan time frame itu adalah, oke, kita diskusikan, bulan ini atau bulan depan, Januari, Desember, akhir Desember, kita masing-masing harus mencapai target sekian. Penjualan kita harus sekian. Kalau penjualan kita sekian, nah ini seorang leader ya, kalau penjualan kita sekian, udah dihitung Pak, udah diilustrasikan. Pendapatan Anda sekian, pendapatan Anda sekian, pendapatan Anda sekian loh. Gitu loh. Jadi masing-masing punya mindset. Nah, ini yang paling penting sebagai seorang leader adalah membuka mindset daripada para anggotanya atau para leadernya atau para mitranya. Jadi, kuncinya, hubungannya antara time frame dengan goals adalah open mind. Kalau orang open mind-nya sudah terbuka, mind-nya sudah di-open, maka dia akan mengerti, oh oke, saya kerja keras tapi saya ada hasilnya. Saya kerja keras mati-matian, pulang jam 12 malam, pulang jam 11 malam, capek-capek, ya kan? Tapi saya bisa mendapatkan expander. Sesuatu hal yang worth it, sesuatu hal yang layak. Tapi kalau orang nggak paham, saya kerja keras tiap hari, buat apa? Ya kan? Keluar keringat tiap hari, pulang boketek. Hasilnya apa? Nggak ada hasilnya. Wah, ngapain kalau gini mah kerja rodi kalau begitu. Nah, ini penting. Banyak orang yang kurang paham atau gagal paham dengan apa yang dilakukan, dengan hasilnya. Nah, ini adalah tugas seorang pioner atau seorang leader, champion, termasuk Pak Rendra, dan kawan-kawan semua untuk bisa mendeskripsikan apa yang dimau oleh para mitranya. Baru goals-nya bisa tercapai, Pak. Karena tanpa ada open mind-nya belum terbuka, goals mau sekecil apa atau sebesar bobo ya kan besar. Goals kecil aja nggak akan tercapai. Kurang lebih intinya di situ, Pak Rendra. Oke, baik Pak. Wah, luar biasa sekali. Udah dapat gambarannya nih. Ya Pak ya, mudah-mudahan bisa Iya, menjadi ini Pak dan membantu di lapangan. ini nampaknya harus ada lebih detail lagi nih Pak. Iya, nanti saya rindu sekali lagi seperti yang saya udah ucapkan di awal. Saya berharap bisa cepat. Nanti saya akan segera lakukan training yaitu ya Pak ya. Nah ini saya berharap jaringannya Pak Rendra, jaringannya Bu Tanti, dan yang di luar kota semua yang saya belum bisa sebutkan satu persatu. Minta maaf saya lupa mungkin. Jadi
nanti semua bisa ikut secara online. Saya akan training secara offline bagi orang-orang yang ada di sekitar Jabodetabek bisa datang ke kantor pusat. Kita akan lakukan secara masif, Pak. Nah, ini akan kita lakukan secara rutin, Pak. Gitu, untuk memberikan edukasi, memberikan sharing, gitu loh, Pak. Sekali lagi, Pak, yang saya pahami, Pak, sekali lagi minta maaf ya, teman-teman semuanya. Yang saya pahami, orang nggak butuh dimotivasi, Pak. Karena motivasi itu akan muncul dari diri sendiri, Pak. Tapi yang orang butuh adalah edukasi dan pemahaman. Kalau orang sudah diedukasi dan memahami sesuatu, maka motivasi itu akan timbul, Pak. Tapi kalau orang dimotivasi aja hari ini, wah kencang, semangat, wah sukses, luar biasa, dahsyat. Besok bangun tidur melempem, Pak. Nggak bisa, itu namanya Coca-Cola kalau kita sebut. Coca-Cola itu artinya apa? Gasnya naik cepat hari ini, besok melempem turun, Pak. Nah, itu jangan sampai terjadi di TIS, Pak. Nah, makanya yang kita butuhkan adalah, ini adalah prinsipal atau visi misi yang kedua daripada TIS adalah mengedukasi atau memberikan edukasi untuk menjadikan young entrepreneur bagi banyak orang, terutama bagi anak bangsa. Kurang lebih seperti itu, Pak Rendra. Oke, baik Pak. Ini ternyata dari jawaban Pak Cahyadi tadi itu sebenarnya bukan yang pertama tadi, bukan yang saya maksud, Pak. Tetapi itu ilmu banget gitu, wow banget katanya Bu Danti gitu. Nah, pada akhirnya ini saya harus menanyakan apa yang saya inginkan dari awal nih, yang nomor satu tadi sebenarnya. Jadi ini yang saya maksud itu mungkin ya berkaitan dengan dream, Pak, gitu. Oh, dreams. Iya. Okay, dreams. Jadi gitu. Ya. Nah, ternyata saya menemukan goal dengan dream ini berbeda. Begitu. Berbeda, Pak. Berbeda, Nah, Pak. Yang ingin saya tanyakan untuk dream ini, ya, bagaimana sih membuat dream itu namanya kuat? Ya. Atau dengan kata lain tidak mandul seperti itu, Pak. Ya. Gitu. Jadi begini, Pak. Ini versi saya ya, Pak ya. Jadi banyak version dari para pengusaha gitu ya, pebisnis ya terutama ya. Banyak pebisnis memiliki dreams. Pasti mereka memiliki dreams, Pak. Jadi setiap orang pasti punya dreams. Nah, tapi kecenderungannya kadang-kadang ya minta maaf ya, anak muda zaman sekarang ini berdasarkan survei. Ya Pak, berdasarkan survei di universitas gitu ya, orang-orang, anak-anak muda, mahasiswi yang udah mau lulus gitu ya, udah mau lulus sekolah, kuliahnya, semester akhir, ditanyain, Dek, setelah lulus mau apa, mau jadi apa, mau kerja di mana, atau mau bisnis apa, atau mau apa? Aduh Om, aduh Pak, saya juga masih bingung ya kan, masih belum tahu, nanti aja lah pikirinnya. Ini adalah jawaban 75% sampai 80% anak muda zaman sekarang, Pak. Ini kejadiannya seperti ini, Pak. Kenapa? Karena beda dengan tahun 90-an, tahun 80-an, beda. Kuat. Mereka punya kemauannya, Pak. Kuat, Pak. Gitu ya, strong. Kenapa? Karena kebanyakan hidupnya sulit, Pak. Benar apa enggak, Pak? Sulit, Pak. Dan kebanyakan pendatang, gitu ya, pendatang yang datang ke kota sendiri yang nggak bawa uang atau bawa uang hanya sekedarnya aja. Kan dia harus bertahan hidup atau survival. Nah, pada saat dia survival, manusia itu, Pak, jadi gini, saya cerita sedikit ya, Pak ya. Jadi, secara psikologi, saya mempelajari sedikit psikologi, gitu ya. Jadi, psikologi manusia itu bisa macam-macam, Pak. Makanya manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Itu exactly, the point is very right. Itu benar sekali, Pak. Gitu loh, Pak. Kenapa? Karena manusia itu sifatnya adalah bisa beradaptasi. Bisa adaptasi, Pak. Jadi, kalau dia tinggal di perkotaan, dia bisa, ya tinggal hidupnya enak, gitu ya. Hidupnya enak, nonton TV, jalan-jalan, punya banyak uang. Jadi akibatnya apa, Pak? Males, Pak. Tapi kalau dia ditaruh di hutan belantara gitu ya, seorang diri, maka sifat survivalnya itu akan muncul, Pak, dalam waktu kurang lebih 2 atau 3 kali 24 jam, Pak. Ini psikologi. Sifat survivalnya,
tadinya nggak suka makan sayuran, misalnya begitu ya, tadinya nggak suka makan sayuran, tinggal di hutan, akhirnya tuh sayur dimakan juga, Pak, ya kan, Pak? Gitu loh. Jadi itu adalah apa namanya, bukan karakter ya, itu adalah survival mode yang dimiliki oleh manusia. Nah, makanya ini berhubungan dengan antara zona nyaman dengan zona tidak nyaman, Pak. Harus keluar dari zona nyaman untuk bisa sukses, Pak. Nah, balik dengan dreams, ini berhubungan. Suaranya hilang, Pak. Suaranya hilang, Pak. Nggak kedengaran, Pak. Suaranya. Belum, Pak. Sudah masuk suara saya? Udah, Udah, Sudah masuk? Udah, udah, Pak. Pak. Udah masuk ya? Iya, saking semangatnya copot ini, apa namanya, earphone-nya. Ya. Jadi berhubungan dengan impian. Jadi kalau kita bicara impian itu banyak macam, Pak. Ya, impian apa nih? Impian tentang financial, impian tentang kehidupan, impian tentang hari tua, impian tentang karir. Nah, ini banyak faktor. Nah, makanya tadi yang pertama saya bilang itu adalah di SMART goals itu adalah spesifik. Spesifik itu adalah detail. Nah, contoh saya ambil impiannya adalah misalnya saya mau jadi pengusaha sukses. Contohnya begitu ya. Saya mau jadi pengusaha direct selling yang sukses. Saya harus punya 10.000 member atau 100.000 member dalam waktu 1 tahun. Itu goal saya. Atau dreams saya. Ya, kita masukkan dreams. Nah, karena saya tahu kalau saya punya 10.000 member atau 100.000 member, pendapatan saya per bulan itu adalah sekian. Per hari adalah sekian. Saya mau beli mobil, saya mau beli rumah, ya, saya mau beli apa yang belum saya bisa beli saat ini. Itu adalah dreams plus goals. Nah, untuk mendapatkan itu, kuncinya cuma satu, Pak. Dreams, Pak. Yang pertama itu adalah yang saya lakukan saat ini, Pak. Di umur saya 25 tahun, saya udah kebetulan, puji Tuhan ya, saya udah bisa beli mobil sendiri. Ya, walaupun mobil Panther dulu, zaman dulu ya, umur saya 25, potong aja ya, sekarang saya udah tua gitu ya, dipotong aja ya, saya udah bisa beli mobil Panther sendiri. Ya, kemudian saya bisa beli, saya suka apa, misalnya saya mau gadget, saya mau HP, dulu zamannya masih HP, zamannya masih apa namanya, belum BlackBerry, masih jauh, masih Siemens, zamannya Siemens ya, masih Siemens gitu ya, Sony Ericsson gitu ya. Saya kalau mau, Pak, saya tabung, Pak, saya cari cara untuk bisa membeli itu, Pak, dengan halal tentunya, dengan halal. Nah, pada saat itu cerita sedikit ya, Pak, cerita sedikit ya. Jadi biasanya saya memberikan cerita. Jadi pada saat itu saya kalau mengandalkan uang jajan dari orang tua, rasanya nggak cukup. Karena orang tua saya itu tidak memanjakan saya dengan uang. Itu poinnya, Pak. Gitu loh. Nah, saya pengen punya HP, saya pengen punya ini, punya itu. Ya, teman-teman saya punya semuanya. Caranya seperti apa? Ya, saya pikir, saya putar otak. Saya dagang, saya jualan. Waktu dulu musimnya adalah jual kartu, kalau pas Natalan dulu ya, Pak, ya, Natalan gitu ya. Natalan tuh ada yang namanya kartu Natal, Pak. Saya jual, Pak, kartu Natal. Saya bikin, saya beli dari orang lain, ya mereknya ada macam-macam dulu ya, merek-merek mahal. Saya jual harganya 2 kali lipat laku. Itu salah satunya. Yang kedua, saya turnamen. Kebetulan hobi saya adalah biliar, saya turnamen biliar ya. Jadi saya ikut turnamen demi turnamen demi turnamen, dapat duit sekian juta dulu besar gitu loh. Itu saya capai, Pak. Saya capai, saya tabung, saya beliin motor. Saya tabung, saya beliin HP. Saya tabung. Jadi itu adalah dreams. Dengan tujuan apa? Tujuan saya nggak suka usaha orang tua saya. Itu bukan hobi saya. Orang tua saya kebetulan dulu adalah spare part.
mobil gitu ya, spare part mobil atau onderdil mobil. Saya nggak hobi Pak, saya nggak hafal bearing Pak, saya nggak hafal plat number gitu, saya nggak hafal karena itu jumlahnya adalah ribuan nomor, saya nggak hafal. Jadi saya mau bisnis sendiri dari dulu, saya punya impian saya mau bisnis sendiri. Tapi bisnis apa yang saya ingin lakukan? Pada saat saya di umur kurang lebih 20 tahun, di umur 19-20, saya menemukan dream saya. Suatu hari nanti, saya ingin punya usaha MLM. Saya ingin punya usaha network marketing. Pada saat itu, saya bergabung di sebuah perusahaan MLM, gitu loh. Yang namanya adalah, ya saya singkat, KK. Itu ya, kakak gitu ya. Sama inisialnya kakak itu udah masih ada sampai dengan saat ini. Nah, saya gabung di sana sebagai member, saya nggak ngerti apa-apa gitu ya. Saya dapat starter kit tebel begini, zaman dulu starter kitnya tebel Pak, segini Pak, gitu ya. Tebel segini, saya baca-baca, nggak ngerti juga Pak, gitu ya Pak. Tapi saya jalankan Pak. Saya jalankan sampai dengan hari ini terjadi Pak. Jadi artinya, sebuah dreams itu bisa tercapai dari keinginan hati sendiri, Pak. Yang pertama keinginan, yang kedua keyakinan, yang kuat. Yang ketiga, kita bisa membuat yang namanya dibantu dengan yang namanya dreams book. Mungkin kita sering dengar dreams book. Saya punya dreams book, Pak. Ini sangat memalukan kalau saya pampangkan di sini karena dreams book saya itu udah kumel sekali, udah kuning-kuning semua. Saya gambar mobil dulu ya Pak, saya gambar mobil yang saya mau, saya gambar sesuatu yang saya mau, saya tempel Pak di kamar saya Pak. Tiap hari saya liatin tuh Pak, saya mau ini. Tiap kali saya jatuh, tiap kali saya gagal, saya lihat, saya pandang itu gambar. Saya semangat lagi Pak. I can do it. Nah, makanya balik lagi. Semua itu harus dari hati, dari keyakinan. Seberapa besar kita pengen mencapai dreams itu. Kalau besar, maka bukan masalah bisa atau tidak bisa. Tapi masalahnya adalah mau apa tidak mau. Itu yang paling penting. Nah, membuat orang mau, membuat orang bisa itu mudah Pak. Tinggal dikasih pelajarannya aja Pak. Orang bisa belajar kok. Tapi membuat orang mau itu yang sulit rasanya. Nah, itu yang diperlukan adalah teknik untuk membuka open mind, membuka pikiran, membuka mindset. Nah, itu yang paling penting. Seorang leader wajib memiliki ilmu untuk membuka pikiran atau open mind. Itu penting. Jadi kalau kita sebagai leader, sebagai champion, sebagai pioner, mampu untuk bisa membuka pikiran seseorang, satu orang dulu aja Pak. Satu orang dulu kita bisa buka. Orang kedua kita bisa buka kepercayaan diri kita semakin besar. Orang ketiga, maka pada saat kita training dengan ratusan orang, ribuan orang, kita bisa membuka ratusan sampai dengan ribuan orang mindset mereka, Pak. Itu yang dimaksud dengan the power of dreams, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak Rendra. Ya, baik, Pak Jayati. Luar biasa. Terima kasih banyak, Pak, atas sama-sama ya. malam ini, Ya. Pak. Ya, nanti ada pertanyaan lagi. Kita bisa berbincang-bincang, kita bisa sharing-sharing lagi. Sebisa apa yang saya lakukan, apa yang bisa saya bantu untuk membesarkan jaringan, Pak. Kami, bukan saya aja, Pak. Saya dengan jajaran manajemen akan segenap hati, dengan segenap hati untuk membantu dan membina, Pak. Karena itu adalah tugas daripada manajemen yang sudah tertulis jelas dalam kode etik bahwa tugas daripada manajemen adalah membina dan membantu dan membantu membesarkan. Terima kasih. Ya, Pak sama-sama, Jayadi Pak. Sama-sama. menjawab pertanyaannya. Terima kasih juga Pak Rendra sudah bertanya pada hari Very ini. good Luar biasa. question. Very good question. Luar biasa sekali. Terima kasih Thank you, Pak Rendra. Randy. Mbak Fitri, thank you. Ya, jadi seru sekali ya hari ini kita mendapatkan pengetahuan lagi ya kan, terus ya kan lebih dalam juga tentang TIS, tentang produknya, tentang motivasinya juga ya. Nah, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Nah, tidak terasa ya kita sudah di penghujung acara. Tentunya mau lagi dong ya pastinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat seperti hari ini. Nah, jangan lupa ya ajak semua teman-teman Anda selalu nih ya
saya bilang, siapa tahu Anda ini menjadi sumber kebaikan bagi orang yang membutuhkan informasi tentang kesehatan, tentang bisnis ya. Jadi jangan pernah bosan-bosan informasikan segala kebaikan, informasi dan edukasi ya. Nah, tidak terasa kita di penghujung acara. Untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab, jangan sedih ya. Kita akan melaksanakan Zoom meeting ini rutin setiap hari Jumat. Jadi saya akhiri Zoom meeting kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan pioner yang telah menyempatkan waktunya di acara TOPM kita hari ini. Dan tidak lupa ya, saya ingatkan untuk like, comment, subscribe, and share YouTube channel kita dan follow seluruh akun sosmed resmi kita, baik Instagram maupun Facebook, kalau mau lihat di latar belakangnya Ibu Nana ya. Nah, saya Fitri Maliani, pamit undur diri. Sampai jumpa di Zoom meeting kita hari Jumat ya. Salam sukses, Pioner TIS. Together is success.